Saudara, mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di hari Natal ini kami kembali datang ke rumah-Mu, beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau, dan kami terharu Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu yang begitu limpah yang membawa Engkau datang ke dunia bagi setiap kami para pendosa. Kasih yang membawa Engkau mati di salib dan bangkit menebus dosa kami, memberikan kami kehidupan yang baru. Kepada kasih-Mu Tuhan kami memuji dan menyembah Engkau karena kasih-Mu. Dan Tuhan, saat ini juga Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk boleh menyapa setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kasih-Mu, supaya hati kami boleh sungguh terbuka untuk mendengar suara-Mu. Berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh dipenuhi lagi oleh firman Tuhan, hidup kami boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan hidup kami boleh diutus untuk menyatakan kasih Kristus di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat Natal, saudara-saudara. Selamat Natal, Grace Life Kids, Grace Life Youth. Selamat Natal. Iya. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan di momen Natal ini bersama dengan saudara seiman, bersama dengan keluarga kita boleh datang ke rumah Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian Alkitab dari kitab Yesaya, pasal yang ke-8, ayat 23, sampai pasal 9, ayat 6. Saudara, di hari Natal ini, tahun 2023, kita merenungkan membaca kabar baik Natal menurut kitab Yesaya, Yesaya 8, ayat 23 sampai 9, ayat 6. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari Ia akan memegahkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau ngomong-ngomong soal Natal gitu ya, saudara, Natal sangat meriah. Dan hari-hari yang mendahului Natal di bulan Desember begitu adalah hari-hari yang meriah, saudara. Dari mana kita bisa melihatnya? Kalau kita lihat di rumah kita mungkin, di mall begitu yang kita datangi, sampai di gereja, termasuk di gereja kita begitu ya. Ada dekorasi Natal, ada begitu banyak pernak-pernik yang meriah seputar Natal begitu, saudara. Dan saudara, bulan Desember tidak hanya tentang Natal, saudara, tapi kalau diperhatikan, khususnya saya coba lihat begitu kalender saya ya. Ternyata banyak yang ulang tahun, saudara, di bulan Desember begitu ya. Ada yang wedding anniversary juga, sampai bayi-bayi yang lahir di bulan Desember ya. Dan saudara, kalau ada ulang tahun, wedding anniversary, lahirnya bayi-bayi, tentu banyak hadiah gitu ya. Nah, saya mau tanya ke anak-anak ya dan remaja-remaja di sini, kalau ulang tahun dikasih hadiah apa nih? Waduh, gak berani ngomong, takut dimarahin papa mamanya kali ya. Anak-anak kalau ulang tahun dikasih hadiah apa? Aku tidak dikasih hadiah. Nah, saudara-saudara, ketika kita merayakan ulang tahun, wedding anniversary gitu ya, banyak sekali hadiah diberikan, saudara. Dan ngomong-ngomong soal dapat hadiah gitu ya, saya ingat ketika kira-kira tahun 2011, 2012 begitu, saudara, waktu itu saya kecopetan. Ini apa hubungannya hadiah sama kecopetan begitu ya. 2 minggu lalu saya cerita kecopetan, sekarang cerita kecopetan lagi ya. Saudara, singkat cerita, saya waktu itu kecopetan pas melewati jembatan penyeberangan dari kantor sambil menuntun sepeda begitu ya. Saudara, kantong tas saya dibuka, HP dan dompet diambil, saya panik, kesel, sibuk karena harus ngurus ini itu, mulai dari blokir nomor handphone sampai ganti KTP dan SIM begitu.
Nah saudara, soal handphone, memang waktu itu kebetulan saya ada satu handphone lagi yang sebenarnya kurang canggih dan kurang keren, tapi ya cukup aja untuk dipakai begitu ya. Dan waktu itu saya pikir ya sudahlah pakai handphone yang sederhana ini dulu begitu ya. Tapi saudara, tidak berapa lama dari saya kecopetan itu, ada satu kesempatan saya iseng. Saya iseng ikut giveaway saudara ya. Giveaway berhadiah satu handphone yang keren dan canggih pada masanya waktu itu ya. Jangan dibandingin sama handphone yang keren dan canggih pada masa sekarang gitu saudara ya. Saudara, walaupun kemungkinan dapatnya kecil, tapi ya sudahlah namanya iseng, ngarep-ngarep sedikit, ya sudah ikutan giveaway-nya begitu ya. Dan saudara, ketika pengumuman giveaway itu dimunculkan, lah kok ternyata ada nama saya, Misael Prawira kan, mendapatkan satu handphone yang keren dan canggih pada masanya waktu itu ya. Saudara, saya kaget, terkejut, sekaligus senang gitu ya, semua rasanya campur aduk di hati saya. Karena saya mendapatkan hadiah yang ya sedikit banyak saya harapkan untuk dapat begitu ya. Dan ternyata dapat, ternyata diberikan begitu saudara. Nah saudara, namun mari kita coba bayangkan jika suatu saat kita menerima hadiah. Menerima hadiah yang sama sekali di luar dugaan kita. Sama sekali tidak pernah menjadi permintaan kita. Kalau biasanya kita minta hadiah ada sedikit-sedikit, iya saya pengen ini, pengen itu begitu ya. Bagaimana kalau, bayangkan kalau suatu saat kita itu mendapatkan hadiah yang tidak pernah kita minta, tidak pernah kita inginkan, ngarep pun tidak begitu ya. Tapi diberikan dengan begitu berlimpah saudara. Hadiah yang tidak terduga, tapi diberikan kepada kita. Tidak kita minta, tapi diberikan dengan begitu berlimpah. Nah saudara, saya kira perasaan ini, bayangan ini adalah apa yang terjadi, kondisi yang dialami oleh kerajaan Israel, saudara, saat firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya, saudara. Saudara, ketika itu kondisi kerajaan Israel sudah terpecah dua. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Dan saudara, di luar kerajaan Israel, ada kerajaan Asyur yang semakin kuat, menyerang kerajaan-kerajaan lain, menginvasi gitu ya, dan hanya tinggal tunggu waktu untuk menyerang Israel Utara dan Israel Selatan gitu. Nah saudara, dengan ancaman militer seperti ini, kerajaan Israel Utara, Samaria waktu itu berkoalisi dengan kerajaan Aram. Mereka membentuk koalisi anti-Asyur gitu ya, dan menuntut Israel Selatan atau Yehuda untuk bergabung. Ayo join sama kita, berkoalisi gitu ya. Namun dalam kondisi terdesak, kerajaan Yehuda, Israel Selatan menolak untuk berkoalisi dan memilih untuk meminta bantuan dari rival yang paling beratnya justru, yaitu kerajaan Asyur. Dan akhirnya koalisi Israel Utara dan Aram bersiap menyerang Israel Selatan, Yehuda itu lebih dulu. Saudara, Yehuda dihadapkan kepada krisis militer yang sangat besar, tapi mereka memilih pilihan bantuan yang sama sekali tidak berpusat kepada Allah yang mereka percaya. Pilihan yang satu itu dibuat oleh seorang raja bernama Ahas, saudara. Saudara, siapa Ahas? Apa yang dia lakukan? 2 Tawari 28 ayat 1-4 mencatat bahwa Ahas adalah orang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan banyak sekali pemberhalaan. Tapi ketika Israel Utara dan Aram datang maju menyerang dia dan kerajaan Yehuda, Ahas dan rakyatnya dikatakan begitu ketakutan. Yesaya 7 ayat 2 mencatat, hati Ahas dan rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Tapi saudara, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit, sangat tertekan, sangat terdesak ini, Raja Ahas makin tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk berbalik kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan Raja semesta alam itu. 2 Tawari 28 kembali mencatat, demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda, menghukum Yehuda oleh karena Ahas. Dengan demikian Ahas menyakiti hati Tuhan, membangkitkan murka Tuhan, Allah nenek moyangnya. Saudara, seorang penafsir dari kitab Yesaya, saya kira tepat untuk menggambarkan apa yang dialami oleh Ahas dan kerajaan Yehuda, saudara. Saudara, John Goldingay mengatakan dalam kondisi tertekan dan terancam, Israel Selatan sibuk dengan strategi-strateginya sendiri dan tidak berbalik kepada Tuhan. Israel berusaha menghindari kegelapan dengan apa? Berjalan di tengah kegelapan, bahkan menciptakan kegelapan sendiri yang lebih mengerikan. Dengan apa? Ketika mereka mengandalkan usaha-usaha mereka sendiri. Dan dengan itu membuat Tuhan memalingkan wajahnya dari hadapan mereka. Saudara, Ahas dan kerajaan Yehuda gagal. Mereka gagal untuk mempercayai Tuhan.
Tapi saudara, yang tidak akan gagal bagi mereka adalah penghakiman Tuhan atas semua kerajaan, semua manusia yang menolak dia, termasuk umatnya sendiri, saudara. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya di pasal 8 ayat 21 sampai 22. Dikatakan orang akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan ketika lapar mereka akan gusar, mereka akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Orang akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi. Apa yang mereka lihat? Ternyata hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang di dalam kegelapan. Saudara, namun kita bersyukur bahwa kisah Tuhan bagi Ahaz dan kerajaan Yehuda, kisah Tuhan bagi umatnya, tidak berakhir kepada penghakiman. Penghakiman bukan titik dari cerita Tuhan bagi umat Israel. Saudara, kabar baik yang penuh anugerah yang Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya, saudara. Ketika dikatakan di pasal 8 ayat 23, namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Tadinya ada kegelapan, kesuraman, kemelaratan, kelaparan, namun nanti tidak akan ada lagi semua itu. Nah saudara, Tuhan juga memberikan kontras melalui Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan, di kemudian hari ia akan memegahkan, ia akan memuliakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Saudara, sebuah kondisi hidup yang sangat berbalik dari apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu, oleh Ahaz dan kerajaan Yehuda, saudara. Dan saudara, mari kita melihat bagian ini dengan bagaimana kita membandingkan apa yang Matius catat di Injilnya, saudara. Matius 4 ayat 14 sampai 17. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, ketika kita coba menyandingkan dan membandingkan apa yang Yesaya nubuatkan, apa yang Yesaya firmankan dengan apa yang Matius catat. Saudara, maka terlalu jelas bahwa saat ketika Tuhan meniadakan kesuraman, saat ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, saat ketika terang yang besar dan sukacita yang besar itu datang, adalah ketika Yesus Kristus datang ke dunia. Nah saudara, perhatikan bahwa berakhirnya kegelapan, kesuraman, munculnya kemuliaan Tuhan, terang Tuhan adalah ketika Yesus membawa kabar baik ini. Bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga ada di muka bumi, di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara, Yesaya seperti memberikan sebuah sudut pandang untuk memahami bagaimana Yesaya menunjuk kepada Yesus yang dicatat oleh Injil Matius sebagai penggenapan dari kabar baik ini. Sebuah kacamata Injil yang bisa kita pakai untuk kemudian membaca dan menafsirkan nubuatan Yesaya ini, saudara. Dan saudara, Yesaya melanjutkan khotbahnya, nubuatannya begitu ya, dengan kemudian melanjutkan dengan memberikan 3 kata sebab, sebab, dan sebab ya, untuk menjelaskan kabar baik ini, saudara. Saudara, kabar baik yang pertama, sebab yang pertama adalah sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara, ayat ini memberitahu Israel bahwa terang, sorak-sorai, sukacita yang akan mereka alami adalah semuanya karena semua yang sudah membebani mereka sudah dipatahkan, sudah dilepaskan. Beban penindasan itu sudah dipatahkan oleh Tuhan sendiri dan dengan caranya Tuhan sendiri. Nah saudara, Yesaya membandingkan hal ini dengan peristiwa yang lebih jauh lagi di masa lampau. Yaitu ketika bangsa Israel dilepaskan dari penindasan bangsa Midian, saudara. Saudara, Israel waktu itu melarat, mereka sangat tertindas. Dan kemudian Tuhan membebaskan mereka melalui seorang Gideon, saudara, yang dicatat di Hakim-Hakim. Gideon mengalahkan bangsa Midian bukan dengan strategi dia, bukan dengan kekuatan dia, saudara. Tapi dengan strateginya Tuhan yang mustahil menurut manusia. Saudara, ingat bahwa waktu itu dari puluhan ribu pasukan Israel, Tuhan menyortir sampai tinggal berapa? 300. Bayangkan jumlahnya. Dari puluhan ribu
Tinggal 300. Dan yang mereka hadapi apa saudara? Bangsa Midian dan Amalek yang dicatat jumlahnya seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka, pasukan mereka dicatat seperti pasir di tepi laut banyaknya. Saudara, secara hitungan manusia, kalkulator manusia begitu ya, ini hal yang mustahil. Tidak mungkin Gideon dan Israel bisa mengalahkan Midian dan Amalek waktu itu. Tapi dengan caranya Tuhan, ketika Tuhan berperang sendiri bagi mereka. Dan dia memakai Gideon dan 300 pasukannya itu. Saudara, apa yang Israel dapat waktu itu? Kemenangan, penindasan atas bahu mereka sudah dipatahkan. Dan saudara, ketika Yesaya merefer kepada hal ini, dia menunjuk bahwa Yesus yang akan datang itu, dia akan memberikan kemenangan yang jauh-jauh lebih besar, jauh-jauh lebih baik dari Gideon dan 300 pasukannya. Kenapa? Karena dia sudah mematahkan segala beban dosa dari manusia, saudara. Saudara, dia datang, Yesus datang untuk mematahkan segala beban kehidupan kita. Itu sebab yang pertama, saudara. Sebab yang kedua, dicatat bahwa setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. So, saudara, kehadiran Yesus yang mematahkan segala beban penindasan adalah kehadiran yang akhirnya membuat segala strategi militer, segala kehebatan berperang menjadi tidak berguna sama sekali. Menjadi umpan api, dibakar hangus begitu saja. Yesus hadir dan dia membuktikan bahwa kemenangan yang sejati didapatkan bukan dengan strategi militer, bukan dengan kehebatan manusia, tapi dengan caranya Tuhan. Cara Tuhan seperti apa, saudara? Cara Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya di sebab yang ketiga. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Seorang anak. Saudara, bayangkan Raja Ahaz dan rakyat Yehuda waktu itu yang menanti-nantikan bantuan dari Tuhan. Menanti-nantikan Yesaya ini mau ngomong apa sih? Tapi ketika mereka menantikan bantuan dari manusia, Tuhan bilang apa? Seorang anak dilahirkan untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Saudara, bayangkan betapa tidak disangkanya jawaban ini. Betapa unexpectednya jawaban ini, saudara. Jawaban bagi ancaman militer dari Asyur, Israel Utara, Aram yang dihadapi Ahaz adalah seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra diberikan bagi kita. Jawaban bagi kegelapan dan kesesakan hati umat Tuhan waktu itu apa? Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Saudara, jawaban macam apa ini? Mari kita melihat, saudara, bagaimana Yesaya menjelaskan siapa anak ini. Siapa Yesus melalui bagaimana dia menampilkan Yesus sebagai anak yang membawa tampuk pemerintahan dan memiliki 4 nama. Saudara, mari kita melihat bagaimana Yesaya menjelaskan akan siapa Yesus. Saudara, yang pertama, Yesaya mengatakan bahwa Yesus membawa tampuk pemerintahan di atas bahunya. Anak ini bukan sembarang anak. Dia adalah raja yang akan membawa kerajaannya di atas bahunya. Saudara-saudara, simbol tampuk pemerintahan, kerajaan begitu ya, biasanya adalah mahkota, istana, tongkat, pedang, atau mungkin binatang-binatang begitu ya yang melambangkan kuasa. Tapi saudara, Yesus, sang anak Allah ini memakai bahunya untuk menaruh kerajaannya. Atau dengan kata lain apa, saudara? Yesus membawa, menggendong, bertanggung jawab penuh atas kerajaannya, atas pemerintahannya, saudara. Yesus, sang anak Allah, sekaligus sang raja di atas segala raja, yang menggendong tampuk pemerintahan di bahunya ini juga memiliki 4 nama, saudara. Dia raja yang disebutkan dengan 4 nama. Mari kita melihat bagaimana Yesaya menjelaskan akan 4 nama dari Yesus ini. Saudara, yang pertama adalah penasihat ajaib, wonderful counselor, konselor yang luar biasa. Saudara, dulu setiap kerajaan mempunyai penasihat satu atau mungkin sekelompok penasehat begitu ya, yang memberikan berbagai nasihat dan pertimbangan, mulai dari politik, militer, sampai ekonomi. Pemerintahan di masa sekarang pun, misalnya di Indonesia begitu ya, memiliki Dewan Pertimbangan Presiden ya. Pemimpin Indonesia, presiden memiliki Dewan Pertimbangan Presiden yang akan memberikan berbagai nasihat, berbagai pertimbangan kepada dia untuk menjalankan pemerintahannya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi pun, dengan segala permasalahan yang kita hadapi, tentu kita butuh nasihat-nasihat, kita butuh pertimbangan-pertimbangan kehidupan.
Mungkin ada saatnya kita butuh konselor, kita butuh financial advisor mungkin, sampai kita butuh motivator kehidupan. Tapi saudara, tanpa bermaksud merendahkan setiap profesi ini saudara. Setiap konselor, setiap penasihat di dunia ini memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak keterbatasan, dan semua kelemahan dan keterbatasan itu hanya bisa dilampaui oleh seorang penasihat ajaib. Yaitu siapa? Yesus ketika dia datang. Saudara, sebagai penasihat ajaib, Yesus tidak membawa nasihat-nasihat dan pertimbangan menurut pemikiran manusia, tidak. Dia membawa nasihat dan pertimbangan menurut pemikiran Allah. Dia yang tahu betul kehidupan kita dari awal sampai akhir, dan dia bisa memberikan nasihat dan pertimbangan yang terbaik bagi segala permasalahan kehidupan kita, saudara. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dia tahu persis masalah terbesar di dalam kehidupan manusia. Penasihat yang ajaib, saudara. Yang kedua, nama yang kedua yang diberikan adalah Allah yang perkasa. Saudara, ini adalah nama yang menunjukkan kepahlawanan Allah bagi umatnya. Nama yang menunjukkan bahwa ketika Yesus datang, dia tidak seperti Allah-Allah lain yang harus diturutin dulu, disogok dulu, diberikan persembahan ya, baru bisa memenuhi keinginan umatnya, penyembahnya begitu. Baru bisa menunjukkan kekuatannya. Tapi saudara, Yesus adalah Allah yang perkasa pada dirinya sendiri. Dan dengan keperkasaannya itu, dia adalah Allah yang terus-menerus berperang bagi umatnya. Nah saudara, bukankah kemenangan terbesar, peperangan terbesar sudah Yesus menangkan. Yaitu peperangan atas dosa dan maut. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yesus, Allah yang perkasa itu, sudah mengalahkan kubur dan maut. Keperkasaannya yang ada pada dirinya sendiri, itulah yang menjadi andalan setiap manusia. Allah yang perkasa. Dan yang ketiga saudara, Bapa yang kekal. Saudara, nama ini berbicara tentang kebaikan dan belas kasih Allah yang tidak ada habisnya. Saudara, di tengah dunia yang dipenuhi dengan figur-figur ayah yang mungkin mengecewakan. Mungkin memiliki kasih dan kebaikan yang terbatas. Mungkin untuk memiliki ketidakberhargaan, tidak menghargai anak-anaknya. Maka saudara, ketika Yesus hadir, Yesus menunjukkan bagaimana Bapa di surga memberikan kasih, kebaikan, kepedulian yang kekal. Tidak akan berkesudahan bagi setiap anak-anaknya. Bapa yang menghargai dan memelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Dan saudara, bukankah itu yang Yesus tunjukkan? Dia menunjukkan Bapa dengan kasih, kepedulian bagi orang-orang yang tanpa Bapa. Fatherless people, fatherless generation. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa yang kekal itu diberikan bagi manusia. Saudara, yang terakhir adalah Raja Damai. Saudara, ini berbicara mengenai Yesus sebagai Raja yang bukan bertindak sebagai diktator, saudara. Tapi dengan kuasanya yang besar yang tidak akan berkesudahan itu, dia justru memberikan damai yang sejati, damai yang kekal, yang lebih dari sanggup untuk mendamaikan Allah dan manusia, menambahkan manusia dengan sesamanya. Damai yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan, sekalipun hidup ini penuh dengan badai. Saudara, adakah hadiah yang lebih sempurna dari ini? Adakah hadiah yang diberikan dengan penuh anugerah, graciously given for us? Semua yang waktu itu Israel butuhkan ada di dalam diri Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebuah pemberian yang begitu spesial, sempurna, penuh dengan anugerah. Lalu saudara, yang terakhir, bagaimana pemberian ini, hadiah ini bisa diberikan, digenapi dengan begitu perfect, sempurna. Saudara, kalimat terakhir dari ayat ke-6 menjadi jawabannya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, kecemburuan Allah tidak untuk kita mengerti seperti kecemburuan kita sebagai manusia begitu ya.
Lihat pacar lagi ngobrol sama laki-laki atau perempuan lain, cemburu ya. Lihat anak lihat papa mamanya lagi main sama anak-anak lain, cemburu gitu. Saudara, bukan kecemburuan yang seperti itu, saudara. Saudara, kecemburuan Tuhan tidak bisa dimengerti hanya dengan satu kata. Zeal, kecemburuan Allah, tidak hanya tentang cemburunya manusia. Tapi keberanian Allah, hasrat Allah, kondisi hati Allah yang tidak terbagi oleh apapun. Cinta Allah yang membara. Sesuatu dari hati Allah yang tidak bisa ditahan-tahan dan terus-menerus bergejolak di dalam hati Allah sampai seakan-akan mengguncang-guncang dirinya. Itu dia kecemburuan Tuhan semesta alam. Dengan keberanian, kecemburuan, hasrat hati yang teramat besar ini. Dengan kondisi hati Allah yang tidak akan terbagi, dengan cinta yang amat membara. Dengan tidak menahan-nahan dirinya. Dengan semua inilah saudara, Tuhan melihat betapa dunia dan manusia berdosa butuh diselamatkan. Dan dengan hadiah yang tidak terduga bagi manusia, Dia berikan itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, seakan Allah dari atas sana berkata, sebab seorang anak sudah lahir untukmu. Seorang putra diberikan untukmu. Hasrat hatiku, kebesaran hatiku, keberanian hatiku, cintaku yang amat membara telah mendorongku untuk melakukan hal ini. For God so passionately loved the world that He gave His only Son. Karena Allah begitu berhasrat, begitu terbakar, begitu cemburu melihat dosa dan maut. Sehingga Dia mengirimkan, memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya. Agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Saudara, sebuah kecemburuan hati Allah yang tidak akan bisa diredam, tidak akan bisa dijinakkan oleh apapun selain dengan menggenapinya. Dan saudara, kecemburuan ini tidak hanya membawa Yesus lahir ke dunia. Kecemburuan yang sama, cinta yang membara yang sama itu menghanguskan Yesus dan membawa Dia naik ke atas salib. Salib Kristus yang membuktikan Tuhan kita bukan Tuhan yang pelin-pelan, Tuhan yang bisa berubah dengan segala godaan dan tawaran cintanya dunia. Tapi salib Kristus membuktikan bahwa demi kemenangan anugerah Allah atas segala sesuatu termasuk atas dosa dan maut, Dia akan selalu menjadi Allah yang cemburu. Allah yang begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu membaranya kasih Allah bagi kita. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Seorang anak telah lahir untuk kita. Sebuah hadiah yang tidak pernah kita duga. Unexpectedly diberikan bagi kita. Dan sebuah hadiah yang juga diberikan dengan berlimpah-limpah, penuh dengan anugerah. Graciously given for us. Saudara, ngomong-ngomong soal hadiah di dalam hidup saya dan bagaimana saya mencoba untuk berinteraksi dengan pesan firman Tuhan pada hari ini. Semalam saya coba ngobrol dengan istri saya begitu ya tentang pelayanan kami bersama di gereja ini, di Grace Life. Maka saudara, kami mendapati bahwa gereja ini adalah pemberian Tuhan yang unexpected bagi saya dan Vivi. Pemberian yang tidak terduga dari Tuhan bagi kami. Saudara, kalau saya boleh pakai bahasa yang sedikit hiperbol begitu ya. Kami tidak pernah menduga bahwa kami bisa ada sebagai mana kami ada sampai hari ini di gereja ini. Kami tidak pernah menduga Grace Life bisa Tuhan pelihara sampai hari ini. Bagi kami, saudara, Grace Life adalah wujud nyata dari betapa tidak terduganya Tuhan, sekaligus betapa beranugerahnya Tuhan buat kami. Betapa Tuhan itu unexpected, sekaligus gracious bagi hidup kami.
Unexpectedly and graciously, Tuhan terus menuntun kami. Kami yang banyak gak tahu. Tiap kali kami bingung harus apa, Kristus sang penasihat yang ajaib itu datang membawa kami untuk menunjuk kami kepada kisahnya, kepada Injilnya, kabar baiknya. Sehingga kami tahu apa yang harus kami beritakan di dalam pelayanan kami. Di tengah pelayanan ketika pikiran kami disibukkan, distract dengan pola pelayanan yang entertaining, Kristus sang Raja Damai memberikan kami keteduhan, membuat kami rehat sejenak, membuat kami mengalami lagi kasih Bapa yang kekal. Sehingga dengan perteduhan itu kami boleh melanjutkan melayani Tuhan, memikirkan bagaimana mengelola ladang pelayanan Grace Life yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika kami merasa lelah dan rendah diri, Kristus Allah yang perkasa itu menopang kami, menggendong kami, menguatkan kami lagi, menggendong semua beban kami bersama-sama di bahunya dan meyakinkan kami untuk terus setia melayani Tuhan dan mengikut Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Unexpectedly and graciously, Tuhan memberikan pertumbuhan kepada setiap saudara, jemaat di Grace Life, dan kami bisa menjadi saksinya. Unexpectedly and graciously, Tuhan memberikan teman-teman sepelayanan di sini. Unexpectedly and graciously, Tuhan memberikan kami hati yang selalu bersuka cita melihat hati jemaat dipenuhi firman, jemaat yang terbakar untuk hidup makin serupa Kristus, jemaat yang terus mau maju untuk memuridkan orang lain, hati jemaat yang terus mau menciptakan pelayanan-pelayanan yang membagikan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah saudara, saya yakin Tuhan yang sama juga sudah dan akan selalu memberikan dirinya secara tidak terduga dan penuh dengan anugerah di dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara, di hari Natal ini, maukah kita menerima kabar baik Kristus yang tidak terduga, unexpected itu, sekaligus gracious, penuh dengan anugerah bagi setiap kita. Saudara, ketika beban dosa, beban kehidupan begitu menekan kita, Tuhan tidak mengirim orang lain, Tuhan tidak menyuruh orang lain untuk menanggungnya. Dia kirim dirinya sendiri, Allah yang perkasa itu untuk menanggung segala beban dosa dan beban kehidupan kita. Saudara, di atas salib, Yesus sudah membuktikan, dia sudah memikul, menanggung, menggendong yang terberat. Saudara, apalagi beban yang paling berat yang tidak bisa ditanggung oleh Yesus kalau dia sudah buktikan dengan menggendong salib itu di bahunya. Tidak ada masalah beban kehidupan yang terlalu berat dari hidup kita yang tidak bisa ditanggung oleh Yesus, Allah yang perkasa itu. Saudara, ketika kehidupan ini penuh dengan masalah, ketika kehidupan ini penuh dengan kesulitan, membuat kita down, stres, depresi, kesehatan mental kita terancam. Saudara, di tengah kehidupan seperti ini, Tuhan tidak kirim motivator atau konselor dengan mulut yang manis yang membohong-bohongi kita. Dia kirim dirinya sendiri, penasihat yang ajaib dengan segala hikmatnya, dengan segala kemahatauannya atas kehidupan kita, saudara. Ruang hatinya terbuka begitu lebar sebagai konselor yang ajaib untuk mendengar keluh kesah kita. Dia akan menjadi pendengar yang setia, pemberi nasihat yang paling bijaksana bagi setiap masalah kita. Dan dia akan menjadi penghibur yang sejati di tengah setiap kesulitan kita. Dia memberikan undangannya, saudara, bagi setiap kita. Datanglah dan ikutilah pimpinan penasihat yang ajaib itu. Come and follow the guidance dari Yesus. Nah saudara, ketika dunia ini semakin miskin dengan kasih, ketika kebaikan di dunia ini adalah kebaikan yang meminta imbalan, ketika kepedulian di dunia ini dari figur-figur Bapa ada batasnya, saudara, kehadiran Kristus di dalam hidup kita menunjukkan siapa Bapa yang memberikan kasih, kebaikan, kepedulian dengan begitu limpah kepada setiap kita anak-anaknya. Dia yang memelihara kita, menganggap hidup kita berharga di matanya. Bapa yang kekal itu juga memberikan undangannya bagi setiap kita untuk menerima kasih-Nya yang kekal. Datang kepada Bapa yang kekal dan terimalah kasih yang kekal. Dan yang terakhir, saudara, ketika dunia ini semakin gelap, perang, persaingan tidak ada akhirnya. Sakit, penyakit bergantian datang, krisis kehidupan terus mengancam hidup kita. Ketidakpastian demi ketidakpastian ada di depan kita.
Saudara, bukankah hanya damai yang sejati dari Yesus Sang Raja Damai itu yang dunia ini butuhkan, yang kita butuhkan. Damai yang kekal yang lebih dulu mendamaikan Allah dengan kita, itu juga akan mendamaikan kita dengan sesama kita. Akan menuntun kehidupan kita dengan perteduhan sekalipun di tengah badai kehidupan. Ada pengharapan dalam damai itu di tengah kekacauan dunia. Sang Raja Damai juga memberikan undangannya bagi setiap kita. Maukah kita datang dan memiliki perteduhan di dalam Kristus? Come and have rest in Jesus. Saudara, selamat Natal. Saya berdoa kiranya Kristus terus menyatakan dirinya kepada saya, kepada saudara-saudara dengan cara-caranya yang tidak terduga, sekaligus penuh dengan anugerah. Karena Dialah Yesus, satu-satunya hadiah terbaik bagi kita. Hadiah yang diberikan dengan begitu tidak terduga, sekaligus penuh dengan anugerah. Seorang anak sudah diberikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merespon kepada firman Tuhan di dalam waktu teduh kita hari ini. Di hari Natal ini. Saudara, mari kita renungkan betapa tidak terduganya kehadiran Tuhan bagi hidup kita. Betapa beranugerahnya Tuhan bagi kita para pendosa ini. Saudara, bagi setiap kita, sebagai setiap saudara yang mungkin belum percaya kepada Yesus, hari ini, di hari Natal, Dia memberikan dirinya. Dia tidak memberikan orang lain, saudara. Dia tidak menyuruh orang lain untuk datang kepada saudara. Dia memberikan dirinya sendiri bagimu. Saudara, mungkin ada momen-momen dalam hidupmu yang tidak kau duga, dan di saat-saat itulah Yesus hadir, memanggilmu terus-menerus untuk percaya kepadanya. Dan ketika panggilannya yang penuh anugerah itu kembali datang bagimu hari ini, maukah engkau menerima Dia, Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita berdoa dan bersyukur untuk kehadiran Yesus dalam hidup kita. Saudara, mungkin ada momen-momen di dalam hidupmu di mana kau merasa lelah, jenuh, putus asa, atau meragukan Tuhan. Tapi di saat-saat itulah Yesus justru memberikan hal-hal yang tidak terduga dengan penuh anugerah berlimpah-limpah kepadamu. Saudara, mungkin itu ayat firman Tuhan di pagi hari yang meneguhkan imanmu. Mungkin itu penghiburan dari teman-teman kelompok kecil di saat kau lelah dengan pekerjaanmu. Mungkin itu pelukan hangat dari orang tuamu ketika kau putus asa dengan studimu. Mari pakai waktu untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang tidak kita duga, tapi Tuhan berikan dengan berlimpah-limpah kepada setiap kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan merespon kepada firman-Nya. Tuhan, terima kasih karena sudah menjadi hadiah terbaik bagi hidup kami. Hadiah yang tidak pernah kami duga dan hadiah yang penuh anugerah bagi kami para pendosa. Tuhan, ampuni kami. Jika selama ini kami tidak menginginkan Engkau, kami menolak Engkau, kami pikir kami bisa hidup dengan segala usaha dan strategi kami. Namun yang kami temui adalah kami gagal dengan diri kami sendiri. Dan Tuhan, saat ini jika undangan-Mu diberikan lagi bagi kami mohon Roh Kudus memberikan kami hati yang taat, hati yang sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hati yang mau setia mengikuti tuntunan-Mu bagi hidup kami, hati yang selalu mengandalkan Kau Allah yang perkasa, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa dan maut, hati yang tahu bahwa hidup kami dikasihi oleh kasih Bapa yang kekal, hati yang selalu berteduh pada kaki salib-Mu ya Yesus. Di tengah badai dunia yang menggelisahkan, di tengah segala hal yang mengguncang hidup kami,
Terima kasih ya Tuhan, sudah memberikan diri-Mu sendiri bagi kami. Engkau penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kiranya kehadiran-Mu yang tidak terduga dan penuh dengan anugerah itu selalu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang sudah diberikan bagi kami berdoa dan memohon.